Hai, perkenalkan, nama aku Ikhtiar Anugerah Hidayat atau teman-teman biasa panggil Ikhtiar. Aku saat ini melanjutkan studi di alih program Diploma 4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, tentunya di Departemen Bahasa, Seni dan Manajemen Budaya Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Yeay. Ngapain ya? Ya kayaknya aku ini aja sih, gabut pingin sharing-sharing aja ke teman-teman semua gitu. Terkait apa aja sih yang udah pernah aku alami. Waduh, alami. Berasa ini ya, kayak aku curhat. Iya sih, bisa dibilang semacam suka duka aku selama menjalani atau jadi mahasiswa di sekolah vokasi, khususnya di departemen tercinta kita. Cila tercinta gitu. Sebenarnya simple sih guys, kayak aku dapat info-info lomba kayak gitu-gitu tuh bermula dari hal-hal kegabutan ya, khususnya kayak aku yakin teman-teman di sini semua pasti punya sosial media lah, paling enggak WhatsApp, Line atau Instagram kayak gitu. Nah sebenarnya kalau ditanya aku dapat info-info lomba itu dari mana, salah satu platformnya itu dari Instagram guys. Mungkin teman-teman nanti bisa cek sih di info lomba, atau kalau misalnya yang internasional bisa di app Youth atau di International Relation Students kayak gitu. Tapi biasanya itu banyak banget sih kayak cabangnya, atau ibaratnya kayak itu nggak cuma terbatas untuk satu bidang aja, tetapi berbagai lomba, info lomba juga untuk SMA ada, untuk kuliah juga ada. Terus juga nggak terbatas dalam satu bidang aja atau satu keilmuan aja kayak gitu. Tapi kalau yang kemarin aku memang dapetnya itu dari Instagram, di info lomba kayak gitu. Terus aku kepo-kepoin tuh, terus kan biasanya ada kan di tag gitu kan di akunnya. Terus aku lihat, wah kayak gini menarik nih dan kayaknya possible nih aku untuk join. Ya udah, aku kepoin, aku join lah di situ. Itu guys. Kalau ditanya mengenai aku berapa kali ikut lomba esai, kurang lebih berapa ya? Mungkin 11 atau 12. Tapi kalau totally competition yang aku udah pernah ikutin atau aku join itu ada sekitar 41 kayak gitu. Dan saat ini aku juga lagi running buat ikut salah satu competition gitu. Tuh, kalau ditanya untuk achievementnya udah berapa kali menang lomba, untuk yang esai mungkin sekitar 7 sih, 7 dari 11. 7 kali aku menang kayaknya, kurang lebih kalau esai gitu. Yang pertama itu ada kemarin sih, yang terbaru ya, mungkin teman-teman udah dengerin podcastnya. Ayo nih, ada yang udah dengerin atau belum nih? Kalau yang belum wajib banget dengerin. Pertama tuh ada esai yang ngadain tuh Forsta dari Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan FISIP di Universitas Airlangga. Terus juga aku pernah ikut esai di Undip. Ini terbaru juga, kemarin baru banget aku join di BLC. BLC itu yang ngadain Universitas Brawijaya. Sama kemarin di Undip juga itu tentang esai literasi juga, digital literasi kayak gitu-gitu. Terus untuk yang lain-lain sebagainya itu udah tahun-tahun lalu sih sebenarnya, tahun 2019 lah ya. Itu ada yang di Unpad, ada yang di UI kayak gitu-gitu. Mostly sih kalau yang esai aku lebih banyak di Indonesia. Tapi yang terbaru kemarin, baru hari ini 28 September 2020 aku coba apply di ASEAN Youth Awards. Itu yang ngadain ASEAN Energy di kalau misalkan lolos, amin, doain ya guys. Sebenarnya kalau spesifik esai ini nggak cuman esai sih, tapi secara general aku ada 3 tips nih teman. Untuk yang pertama itu how to make a good paper. Teman-teman bisa
browsing lah nanti ya, kita belajar bareng sih. Sebenarnya aku juga eventually learning by doing sih sebenarnya. Teman-teman nanti lebih banyak review jurnal. Oh ya, ini baca tuh penting banget, karena sebelum karena dengan membaca itu membuka cakrawala dunia itu memang bener guys. Jadi penting banget tuh baca. Kemudian mungkin kalau teman-teman solo bisa buat review atau resensi kayak gitu, terus bisa diupload. Mungkin kalau teman-teman tahu ada namanya Goodreads. Nah Goodreads tuh nanti mungkin bisa di browsing. Itu kayak teman-teman baca buku terus kayak review apa sih yang udah teman-teman dapetin dari buku itu kayak gitu. Itu tips pertama, baca. Terus yang kedua, aku biasanya suka banget yang namanya discuss atau brainstorming istilahnya, kayak dimana kita saling bertukar pikiran. Jadi nggak cuman dalam satu sudut pandang. Oh menurut aku misal kayak saat ini Indonesia tuh sedang mengalami pandemi COVID-19 kayak gitu. Terus kita ya udah cuma di rumah aja. Menurut aku kayak gitu. Tapi bisa jadi dari teman aku nih, dari yang teman-teman medika atau psikologi tuh bisa bilang kayak ternyata di masa pandemi ini tuh mental health tuh penting banget kayak gitu loh. Nah dengan adanya brainstorming itu kan membuka tuh kayak perspektif kita. Oh ternyata pandemi itu gak cuma di rumah aja loh guys, tapi juga kita bisa melakukan hal-hal produktif, atau bisa dengan kita tetap memaintain kesehatan mental kita kayak gitu. Itu penting sih brainstorming, diskusi dengan berbagai usia. Jadi aku biasanya diskusi itu gak cuman dari teman yang sebaya dengan aku aja. Kadang aku kalau misalkan pas lo, aku chit chat atau aku ngobrol dengan dosen aku, atau juga bisa dengan kakak tingkat kita atau teman-teman kita yang mungkin sama-sama solo atau gabut kayak gitu. Nah itu kita bisa mintain tolong atau diskusi ngobrol bareng kayak gitu. Habis brainstorming tadi baru tuh kita buat yang namanya itu istilahnya aku tuh nge-highlight. Jadi kita mengambil hal-hal penting atau buat semacam namanya outline. Nah kita buat tuh outline. Kenapa outline itu penting? Karena dengan outline kita bisa nih arah atau kerangka berpikir kita jauh lebih jelas dan ibaratnya terstruktur runtut kayak gitu. That's why outline itu penting. Jadi mungkin teman-teman bisa nih nge-outline kira-kira di bab pertama nih atau di pendahuluan aku mau introduction-nya seperti apa, kemudian pokok atau benang merah permasalahannya seperti apa kayak gitu, dan kemudian kita bisa mulai masuk tuh analisisnya seperti apa, kemudian semacam ini conclusionnya nanti dibuat seperti apa atau lain sebagainya gitu. Terus yang paling penting juga review. Nah aku biasanya tips yang paling sederhana dari aku adalah, dan ini mungkin bisa diterapin teman-teman, review. Jadi kita jangan sungkan untuk menerima kritik dan saran dari siapapun. Biasanya aku minta tolong teman aku untuk yang mungkin misalnya dalam bidang ekonomi ya, aku minta tolong teman aku yang FEB atau Fakultas Ekonomi Bisnis buat mereview dari sudut pandang mereka itu seperti apa atau kekurangannya seperti apa kayak gitu. Dan aku minta tolong ketika mereka review, mintain tolonglah ke mereka untuk memberikan advice atau masukan ke kita, kira-kira apa sih yang perlu kita perbaiki atau kita tambahkan kayak gitu. Terus setelah diskusi atau minta review dari teman-teman aku, biasanya juga minta tolong ke dosen guys. Kenapa? Karena dosen tuh juga penting banget, karena ya beliau ini lebih berpengalaman dari kita lah ya. Ibaratnya sebelum kita kayak dosen tuh udah pernah mengalami masa seperti kita, dan kita akan mengalami seperti beliau ini gitu. That's why kita perlu banget nih ibaratnya wejangan lah, istilah Jawanya itu minta wejangan atau minta tips-tips dari mereka, atau minta apa sih sekiranya yang perlu kita tambahkan, atau ada nggak sih paper yang perlu kita baca atau tambahkan kayak gitu. Itu tips dari aku sih yang paling penting gitu deh. Oh iya, ini penting banget. Tema ya, tadi aku lupa guys. Tema dan topik tuh penting banget buat kalian tentukan. Jadi aku biasanya selalu update sih, aku seneng juga baca-baca berita di berbagai platform, mungkin di Twitter, di Instagram, di Line, atau koran mungkin teman-teman bisa baca di Jakarta Post atau CNN atau pokoknya BBC. Itu juga penting-penting kayak platform-platform yang mungkin teman-teman bisa baca. Media-media itu tuh menarik banget. Nah biasanya kan mereka up to date tuh, apa sih yang sekarang sedang booming kayak gitu. Nah mulai itu aku kayak
misal ada tema besar tentang SDGs atau Sustainable Development Program kayak gitulah gitu-gitu. Nah itu kan ada berapa ya, 11 atau sampai 14 sektor ya. Kemudian kita pilih salah satu temanya, mungkin temanya bisa tentang pendidikan. Nah di education itu atau pendidikan tadi kita ambil subtemanya, mungkin kita bisa ngambil literasi gitu. Terus kita bisa masukin juga yang informasi yang udah kita dapetin tadi dari media tadi. Mungkin seperti kondisi saat ini kan pandemi ya, nah baru masukin tuh. Jadi selain aktual juga faktual. Jadi kita kayak ngomong ibaratnya tuh gak omdo gitu loh, omong doang, gak PHP gitu loh, tapi ada bukti nyatanya gitu loh. Ada berita yang memang atau concern per isu, common isu lah yang sedang dibahas di dunia atau di Indonesia kayak gitu. Tema yang menarik. Sebenarnya semua tema tuh menarik bagi aku. Tapi aku selalu berusaha tema apapun itu aku coba masukin dari sudut pandang aku kayak gitu. Yang paling menarik sih mungkin untuk saat ini sih 4.0 ke 5.0, dan kebetulan di background bidang aku pengelolaan arsip dan rekaman informasi itu ada yang namanya tentang digitalisasi, kemudian ada literasi kayak gitu-gitu. Akhirnya aku mencoba untuk memasukkan nih, ternyata keilmuan aku tuh bisa masuk loh di isu atau di era 4.0 menuju 5.0 kayak gitu. Menurut aku yang menarik kayak gitu sih, isu yang terhangat atau yang sedang kita hadapi saat ini guys, 4.0, 5.0. Pesan ya, mungkin aku bisa ngasih satu kutipan buat teman-teman bahwa di masa kayak gini tuh sebenarnya kita tetap bisa melakukan hal yang produktif gitu loh, dan semoga pandemi ini segera berakhir ya guys, amin. Kita bisa melakukan hal-hal yang positif juga. Terus juga buat teman-teman di luar sana, nggak cuman teman-teman DBSMB, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, tapi seluruh siapapun yang nonton konten ini, harapan aku jangan bosen untuk baca, jangan bosen untuk melakukan hal-hal yang positif apapun itu. Gak harus dengan kalian ngebuat esai, gak harus. Tetapi informasi yang kalian dapetin sebisa mungkin kalau menurut aku dimanfaatin sih, karena kebermanfaatan itu sebisa mungkin jangan cuma buat kita aja, tapi bisa buat orang banyak. Artinya kita bisa memanusiakan manusia kayak gitu loh. Itu termain poinnya di situ gitu loh. Dan menurut aku ketika setiap orang tuh pasti mengalami satu bosen atau kayak nggak menemukan kadang buntu kayak gitu kan. Aku selalu berprinsip bahwa don't stop when you are tired, but stop when you are done. Jangan berhenti ketika kamu capek. Karena pokoknya kita harus tetap selalu effort, harus selalu berusaha kayak gitu. Tetapi berhentilah ketika kamu selesai kayak gitu. Karena ketika kamu udah selesai, kamu akan merasakan puas, kamu akan merasakan kayak ternyata aku bisa melewati ini semua ya. Aku, kamu, dan kalian semua adalah luar biasa. Satu quotes dari aku, it is not about idea, but it is how to make atau how to throw happens idea. Jadi kita nggak cuman ide aja, nggak cuman kayak ya udah cuman di kepala aja, tapi adalah yang paling penting adalah take it action ya. Bagaimana kita make it happen. Just simple. Oke, so mungkin dari aku itu aja. Dan kalau kalian masih kepo banget atau pingin tahu ya, aku sangat open discuss banget buat teman-teman. Nanti kalian kepoin aja di konten YouTube ini. Oke guys, thank you. Semoga kalian juga nggak bosen ya mendengarkan konten-konten dari aku khususnya. Tapi penting banget loh konten-konten dari DBSMB ini, karena mereka selalu menyajikan konten-konten yang menarik dan tentunya bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment.